Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di Basarnas ini benar-benar makin makin kisruh ini ya. Kalau tadinya cuma kisruh, kita sekarang bisa menyebutnya makin kisruh ini, terutama di internal KPK. Sebelumnya kita tahu Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak itu minta maaf dan menyatakan khilaf, dan itu para penyidik yang disalahkan. Dan sekarang belakangan kemudian Ketua KPK setelah dia juga ikut disalahkan karena dianggap kabur ke Manado ketika sedang ada OTT semacam ini, ada kehebohan OTT terhadap Kepala Basarnas itu, Firly Bahuri menyatakan bahwa menurut Firly itu bukan salah prosedur, semuanya sudah sesuai dengan prosedur. Dan sikap Firly itu juga diperkuat oleh pernyataan Alexander Marwata yang menyatakan bahwa kalau toh ada kekhilafan, ada kesalahan, itu yang salah itu bukan para penyidik atau penyelidik, tapi yang salah itu adalah pimpinan. Ini pasti maksudnya yang disalahkan adalah Yohanes Tanak ya. Ini kasus ini menjadi heboh ketika Yohanes Tanak hari Jumat kemarin, ketika setelah dia ditemui oleh Dan Puspom TNI Marskal Muda Agung Handoko itu, dia menyatakan bahwa ini ada kekhilafan, ada kesalahan dari para penyidik, dan kemudian dia atas nama institusi KPK meminta maaf kepada Panglima TNI. Terkait dengan penanganan perkara di Basarnas yang terjadi dan yang dilakukan tangkap tangan oleh tim dari KPK. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu, ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI, dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Akibat dari pernyataan Yohanes Tanak itu, kemudian Direktur Penyidikan KPK yang sekarang ini juga dia merangkap sebagai Deputi Penindakan. Ini job bintang 2 ya. Kalau direktur itu jobnya bintang 1 ini. Yang job ini kan posisi ini Deputi Penindakan tadinya ditempati oleh Karyoto yang dikembalikan ke Mabes Polri dan malah kemudian diangkat oleh Kapolri menjadi Kapolda Metro Jaya. Nah, Asep ini, Brigjen Asep Guntur Rahayu itu, dia sekarang jabatannya double ya, dia sebagai Direktur Penyidikan, dan sementara kemudian dia juga menjadi PLT Deputi Penindakan. Jadi kalau kemudian Asep ini menyatakan pengunduran diri, ya ini ada 2 posisi ini bakal kosong gitu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kemarahan di kalangan para penyidik di KPK. Bahkan bukan hanya penyelidik juga menyatakan kemarahan, dan mereka rame-rame memprotes keputusan dari atau sikap dari Yohanes Tanak yang minta maaf kepada pada Panglima TNI. Sebab seperti juga dikatakan oleh Novel Baswedan, mantan penyidik senior KPK, yang sangat keras suaranya ketika muncul pernyataan permintaan maaf dari Yohanes Tanak ini, nggak bisa penyidik itu disalahkan, sebab dalam proses, apalagi proses OTT semacam ini, ya ini biasanya merupakan putusan bersama. Biasanya go or not to go-nya OTT itu ya pimpinan yang memutuskan. Jadi kalau kemudian ketika terjadi protes dari TNI, ya nggak boleh anak buah yang disalahkan. Dan seperti kita tahu, memang kemarin itu reaksi dari Mabes TNI juga agak mengagetkan, karena Kapuspen TNI itu Yulius Wijoyono itu kan, Laksamana Muda Yulius Wijoyono mengumpulkan para pejabat utama atau pejabat tinggi dari bidang hukum itu. Ada Dan Puspom, kemudian ada Kababinkum, Kepala Bidang Pembinaan Hukum, ada Jaksa Agung Pidana Militer dan sebagainya, itu kumpul semua dan kemudian memberikan statement dalam sebuah jumpa pers yang saya kira Anda sendiri juga sempat menontonnya. Saya sempat putarkan juga secara lengkap di Heads Buno Point. Itu kan mereka menyatakan bahwa ini ada kesalahan, menyalahi ketentuan, karena harusnya ketika dilakukan penangkapan terhadap seorang
anggota TNI itu ya harusnya mereka melibatkan penyidik dari TNI. Tapi dalam hal ini kan yang melakukan penangkapan, operasi tangkap tangannya adalah dari penyidik di KPK. Yang ini yang kemudian akhirnya dan Puspom itu Agung Handoko itu Marskal Muda Agung Handoko mendatangi gedung KPK, ya akhirnya seperti tadi ketemu Yohanes Tanak dan kemudian minta maaf. Ini yang kemudian juga banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dan pengamat juga. Harusnya TNI tidak boleh seperti itu karena namanya juga operasi tangkap tangan. Kalau harus dilaporkan dulu ke TNI, ya ini tentu saja orangnya sudah kabur duluan. Ini kan perlu kecepatan, perlu pendadakan gitu kalau untuk mungkin menggunakan serangan di dalam TNI. Nah ini yang rupanya belakangan kemudian disadari juga oleh Panglima TNI, karena Panglima TNI sendiri kemudian menyatakan bahwa harusnya ini jangan dilihat dari sisi negatifnya saja, tetapi harus dilihat ya bahwa harus disikapi dengan benarlah dalam soal ini bahwa mereka sendiri ternyata masih ada persoalan. Jadi harus mawas diri. Begitu kata Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Dan memang kalau kita lihat dari reaksi Presiden sendiri juga menyatakan begitu ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana tanggapan Presiden ada seorang kepala Basarnas itu ditangkap oleh KPK, ya kata dia jangan lompat pagar ini, kalau jangan menerima suap, karena itu kalau ditangkap ya harus mengikuti atau menghormati prosedur hukum. Nah itu yang opini publik saya kira memang tidak menguntungkan buat TNI ketika kemudian TNI menyatakan bahwa salah. Ini ya kalau katakanlah misalnya ada kesalahan prosedur atau ada semacam menyalahi ketentuan, harusnya ya nggak usah dibicarakan secara terbuka semacam itu, kemudian kayak jumpa pers rame-rame dan sebagainya, dan kesan yang muncul ke publik itu seolah-olah melindungi seorang yang diduga menerima suap. Walaupun kita tahu dan Puspom sendiri menyatakan bahwa mereka TNI itu menjamin bahwa prosesnya akan terus ditangani secara prosedural sesuai dengan ketentuan, tapi di lingkungan TNI. Nah, yang sekarang kemudian yang jadi rame itu karena kemudian Pak Firly ini pimpinan KPK, ketua KPK itu membuat keterangan tertulis ya hari kemarin, hari Sabtu, yang dia menyatakan bahwa KPK itu sudah sesuai prosedur dalam melakukan OTT serta menetapkan pejabat Basarnas sebagai tersangka. Firly menegaskan KPK itu sudah menjalankan prosedur dan dia mengklaim setiap proses penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Basarnas itu dilakukan, kata dia, mulai dari proses rangkaian kegiatan, mulai dari operasi tangkap tangannya, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan para pelaku sebagai tersangka itu sesuai dengan prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku. Itu kata Firly dalam keterangan tertulisnya. KPK, kata Firly, melakukan kegiatan tangkap tangan itu yakni berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di Basarnas pada tanggal 25 Juli 2023. KPK itu kemudian mengamankan, ini istilahnya mengamankan, saya nggak sepakat dengan istilah mengamankannya, menangkap saja lah ya, menangkap 11 orang beserta barang bukti transaksi dugaan suap itu berupa uang tunai sejumlah 999 juta 999,7 juta. Ini operasi tangkap tangannya itu di lingkungan di parkiran sebuah halaman bank di Mabes Polri, dan tetapi ketika menangkap salah seorang anggota TNI-nya itu sudah kelihatannya sudah di luar ini kan, ketika dia sedang di sebuah rumah makan gitu ya. Dan kalau menurut Alexander Marwata ya memang ini karena sudah sesuai dengan prosedur, jadi menurut Alexander Marwata ya ini mereka tidak menyalahkan penyidik, penyelidik atau jaksa KPK. Ini kekhilafan pimpinan, kata Alexander Marwata. Kita ingatkan ya pada hari berikutnya, hari Rabunya tanggal 26 Juli 2023 itu yang menyampaikan kepada media, menggelar jumpa pers itu pada waktu itu dipimpin oleh Alexander Marwata bersama dengan Deputi Penyidikan yang sekaligus juga pelaksana tugas dari Deputi Penindakan Brigjen Asep Guntur Rahayu yang memimpin penjelasan kepada media. Dan pada waktu itu sangat jelas Pak Alexander Marwata memaparkan bahwa ada beberapa orang yang sudah dijadikan tersangka, salah satunya itu adalah Kepala Basarnas. Pada waktu itu dia menyebutkan dengan inisial saja, HA gitu ya. Ini kepanjangan dari Marskal Madya TNI Henry Alfiandi.
Ini saya kutip dari kompas.id. Ini Alexander Marwata menyatakan bahwa para penyidik, penyelidik itu dan juga jaksa KPK itu sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tugasnya. Ini agak beda memang prosedur kerja di KPK itu ya. Kalau di sana itu antara penyidik, penyelidik dan jaksa itu setiap kali ada kasus itu mereka bekerja sama gitu. Jadi biasanya ketika kemudian seseorang itu dinyatakan sebagai tersangka dan kemudian apalagi di OTT itu kemudian sudah ada pasal-pasal yang dilanggar itu langsung dijelaskan karena di situ memang hadir jaksa. Ini kan beda biasanya ya. Kalau dalam proses yang lain misalnya antara polisi dengan jaksa itu biasanya polisi misalnya laku penangkapan dan kemudian mereka melaporkan kepada jaksa dan kemudian jaksa biasanya kalau sudah dokumennya lengkap baru menyatakan itu P21 dan itu biasanya bisa dibawa ke pengadilan. Sementara kalau di KPK itu ya mereka langsung dalam satu wadah ya. Di situ ada penyelidik, ada penyidik, dan kemudian ada jaksa. Ini jadi paket lengkap lah kalau di KPK itu. Alek menjelaskan mekanisme yang dilakukan KPK terkait proses penetapan Kepala Basarnas itu, dia menjelaskan itu ada dalam itu pasal 1 butir 14 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan pada waktu itu kata dia penyidik Puspom TNI disebut itu juga hadir dalam gelar perkara di KPK. Dan tidak ada waktu itu yang menolak Kepala Basarnas tersangka. Karena ini dalam kegiatan tangkap tangan dan KPK sudah mendapatkan setidaknya 2 alat bukti yaitu keterangan para pihak yang tertangkap dan barang bukti berupa uang serta bukti elektronis berupa rekaman penyadapan percakapan. Artinya dari sisi kecukupan alat bukti sudah cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Itu kata Alexander Marwata, dan kemudian dilakukan gelar perkara yang ini juga dihadiri secara lengkap oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, pimpinan yang juga diikuti oleh penyidik dari Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Nah ini yang kemarin dinyatakan oleh Komandan Puspom Marskal Muda Agung Handoko yang menyatakan bahwa pada waktu itu katanya penyidik dari Pusat Polisi Militer itu menolak untuk ditetapkan menjadi tersangka 2 orang anggota TNI ini. Tapi kalau menurut versi Alexander Marwata pada waktu itu tidak ada penolakan gitu ya. Jadi menurut dia tidak ada yang menolak atau keberatan untuk menetapkan 5 orang tersangka, termasuk Kepala Basarnas, dan kemudian ada ini petugas administrasinya ya, Korsminto ya, koordinator administrasinya dari Kabasarnas, Letnan Kolonel ABC gitu disebutnya. Media waktu itu menyebut, ada yang menyebut Arif Budi Cahyanto, ada yang menyebut namanya Afri Budi Cahyanto. Kelihatannya nama yang benar ini Afri Budi Cahyanto ya. Semua pada waktu itu kata Alek diberi kesempatan berbicara untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu kata dia dalam ekspos itu juga disimpulkan agar oknum TNI itu penanganannya akan diserahkan ke Puspom TNI. Jadi begitulah kalau versi dari Firly Bahuri dan versi dari Alexander Marwata. Jadi memang agak mengejutkan ketika kemudian muncul pernyataan atau permintaan maaf dari Johanis Tanak. Ini jadi tanda tanya, dan karena itulah karena sikap dari Johanis Tanak itu menimbulkan gejolak di internal KPK. Saya kira ini mungkin dengan pernyataan dari Firly dan juga dari Alexander Marwata ini yang jadi persoalan yang serius justru internal di KPK. Karena rencananya kan Brigjen Asep Guntur Rahayu itu akan menyerahkan pengunduran dirinya pada hari Senin, karena dia waktu mengumumkan itu hari Sabtu sudah akhir pekan, jadi dia baru akan mengirimkan surat resminya itu pada hari Senin ini ya, hari Senin berarti besok begitu ya. Apakah kemudian surat pengunduran diri ini akan tetap diajukan dan diproses setelah kemudian Firly Bahuri dan Alexander Marwata menyatakan bahwa tidak ada yang salah pimpinan. Jadi kendati Alexander Marwata tidak menyebutkan siapa yang dimaksud pimpinan, tentu yang dimaksud adalah Johanis Tanak. Ya, nah setelah itu bagaimana nih reaksi dari Puspom TNI atau dari Mabes TNI lah kan? Kalau Puspomnya ini saya kira kan bagaimanapun juga ini tergantung dari sikap Panglima TNI. Saya kira kalau lihat pernyataan-pernyataan Panglima TNI, kelihatannya TNI juga tidak akan memperpanjang kasus ini, dan sekarang ini apalagi kasusnya sudah diserahkan kepada TNI ya tinggal diproses lebih lanjut. Dan perlu dicatat juga ini ada catatan dari Komisi 3 di DPR RI bahwa jangan sampai mengulang kasus korupsi pada pengadaan pesawat helikopter ya.
pada waktu itu kasusnya ditangani oleh KPK, tapi kemudian diambil alih oleh Mabes TNI dan sampai sekarang kasusnya itu tidak jelas. Kalau itu sampai terulang lagi, saya kira ini citra TNI ini akan makin terpuruk. Apalagi kan Pak Yudo Margono ini jabatan sebagai Panglima TNI tinggal beberapa bulan lagi, dia pensiun pada bulan Desember. Jadi kalau sekarang sudah Agustus, ya tinggal 4 bulan lagi masa jabatannya. Tentu dia ingin meninggalkan legacy atau ingin catatan yang baik selama dia menjadi Panglima TNI. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.